Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan kawan-kawan Komisi 2, Bapak Menteri dan Kepala BKN serta seluruh jajarannya. Saya sebetulnya singkat aja, ini ada 3 hal yang ingin saya pertanyakan ya. Langsung saja to the point karena sudah malam nih Pak Pimpinan. Yang pertama adalah banyaknya tadi itu angka-angka yang disajikan. Itu yang pertama jumlah ASN dan PPPK pada saat ini atau per September itu sekitar 4,3 juta orang. Kemudian disebutkan juga yang telah memasukkan SPTJM sebesar 2,18 juta orang. Nah, pertanyaan saya yang sesungguhnya adalah sebetulnya berapa sih kebutuhan ASN dan P3K kita seluruh Indonesia? Ya, katakanlah untuk tahun 2022 ini dan berapa persen pertumbuhannya yang kita harapkan setiap tahun. Ya, karena kalau lihat dari data, misalnya kita baru-baru saja melakukan kunjungan spesifik ke Bekasi ya, baru-baru ini ya, terkait kebetulan saya waktu itu ke bagian yang ke Bekasi terkait dengan tenaga honorer ini juga. Ya. Di Bekasi itu ternyata jumlah kebutuhan tenaga kerja mereka, baik itu ASN dan PP3K, itu masih ada sekitar 818.000 orang. Sementara yang masih tersisa yang belum terangkat sampai sekarang, itu tinggal 750.000 orang. Artinya seandainya 750.000 itu diangkat semua, itu masih ada kebutuhan. Saya lupa 750.000 atau 750. Ya kalau nggak salah ya segitu ya. Saya lupa ya angkanya. Tapi artinya adalah bahwa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu sebetulnya masih lebih besar daripada yang belum diangkat sekarang. Sehingga pada saat itu saya mengatakan di sana, ya udahlah kalau begitu ngapain dibikin seleksi-seleksi, langsung saja angkat semua. Gitu ya. Tapi itu mungkin ya tentunya karena di sini tadi kita lihat juga ada masalah-masalah bahwa ada yang kurang umur, ada yang belum 2 tahun, ada yang lebih umur dan sebagainya. Tetapi maksud saya adalah berapa sesungguhnya kebutuhan kita secara nasional untuk ASN dan P3K ini, dan sekarang dengan yang sisa 2,1 juta ini apakah kebutuhan itu sudah terpenuhi. Yang kedua adalah mengenai anggaran. Barangkali ini adalah hambatan pemerintah untuk mengabsorb semua yang tersisa. Ya, sebetulnya total anggaran yang kita butuhkan untuk ASN atau gaji pegawai itu berapa sesungguhnya setahun? Kalau saya kali-kali tadi angka ini ya, 2,1 ditambah 4,3 atau sekitar 6,5 juta pegawai. Kalau dikali rata-rata sekitar 5 juta gajinya per bulan, maka kita butuh sekitar 400-an triliun, cukup besar ya tentunya. Tapi berapa sih sungguhnya yang dialokasikan pemerintah atau yang direncanakan untuk gaji ASN dan P3K ini, sehingga kita tahu master plan-nya itu ke depan seperti apa gitu ya. Dan bagaimana roadmap daripada penyelesaian daripada ASN ini. Yang ketiga terkait dengan hal yang tadi dipaparkan bahwa tadinya sudah terseleksi tinggal 410.000 yang belum terangkat. Tiba-tiba ketika didata ulang bengkak menjadi 2,1 juta orang gitu. Dan ketika diteliti ternyata ada yang kurang dari 2 tahun. Artinya setelah terbit larangan, pimpinan instansi maupun daerah itu masih melakukan pengangkatan. Nah ini harusnya ada sanksi. Sanksi apa yang diterapkan kepada mereka-mereka ini supaya ini disiplin, ada disiplin juga. Ya, karena kadangkala ya mohon maaf nih Pak Menteri dan Pak Kepala BKN, kadangkala ini juga sehabis pilkada itu ada yang diangkat itu ya. Mungkin Pak Menteri bekas kepala daerah juga kan ya udah paham betul lah itu barangkali gitu ya. Ada yang tim sukses lah, ada yang apalah dan sebagainya. Ya dikasihkan jabatan-jabatan tertentu ya, mulai dari yang paling sederhana sebagai ajudan atau ADC atau apa gitu ya, yang akhirnya
dibebankan kepada Pemda, dan ketika terjadi pendaftaran ini didaftarkan itu. Nah, ini harusnya ada sanksi menurut saya. Sanksi apa yang akan diterapkan kepada mereka-mereka yang melakukan pengusulan ini setelah adanya larangan. Saya kira itu aja dari saya, pimpinan dan Pak Menteri dan Kepala BKN. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ongku Hasibuan. Berikut kami silakan Pak Gus Pardi Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB, yang saya hormati Bapak Kepala BKN, beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menyimak dan membaca paparan yang Bapak Menteri sampaikan, informasi dan data yang kami dapatkan ini sangat luar biasa dan penting bagi kami untuk mengkaji, mempelajari, serta perlu ada grand design bagi Menpan RB dalam menyikapi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan terhadap non-ASN ini. Data yang disampaikan oleh Menpan RB merunut kepada PP 48/2007 Permen Pan RB 2000 nomor 3618 dan seterusnya. Nampak di situ data-data yang mudah-mudahan ini akurat, tapi sulit untuk menyatakan ini apakah sudah valid atau bagaimana. Seperti yang dilansir oleh Pak Bima, di mana kebijakan secara komprehensif menurut hemat saya adalah suatu keniscayaan. Artinya harus ada kepastian dan harus ada juga panis terhadap kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Inilah yang saya lihat kenapa makin lama makin membengkak non-ASN ini. Sudah sangat sering kita dengar dan barangkali kita sangat mengetahui, dan juga Pak Azwarnas adalah sebagai pelaku ketika beliau sebagai bupati. Kecenderungan-kecenderungan dari para bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia itu pasti mengangkat non-ASN yang notabene-nya adalah tim-timnya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana sikap pemerintah. Pertama, kedua, beranikah pemerintah melakukan tindakan terhadap apa yang sudah kita grand design itu. Sehingga bagi kami ini sangat dilematis juga, bola liar. Apalagi di tahun 2023, ini hal-hal yang semacam ini sangat-sangat rentan dipolitisasi, sehingga kita bekerja tidak secara profesional dalam rangka menata tentang aparatur sipil negara ini. Surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB, padahal itu baru sekedar penataan terhadap non-ASN yang memenuhi kriteria. Bukan dimaksudkan dalam rangka untuk dijadikan para ASN. Tetapi keluh kesah di daerah, Pak, itu sangat luar biasa. Ini ada
ada 3 kabupaten kota yang ingin saya serahkan ke Bapak. Ini hanya sekedar sampel, Pak. Mereka sudah beranggapan dengan adanya surat Menpan RB itu, mereka akan mendapatkan skala prioritas tentang itu. Padahal tujuan daripada Menpan RB dalam membuat surat edaran untuk mengaca, untuk melihat, untuk memproyeksikan, dan untuk meneliti dan lain sebagainya. Mau diapakan ini? Apa kebijakan? Sebagaimana yang Pak Menpan RB sampaikan tadi. Tapi ini sudah ada semacam like and dislike yang dilakukan oleh BKD, Pak. Saya langsung turun ke lapangan, Pak, di Padang Pariaman ketika reses. Di mana para non-ASN bidang pendidikan yang sudah lama bekerja, satu pun tidak diupdate datanya oleh BKD. Entah apa alasan. Ini pertemuan, Pak. Ini nanti saya serahkan. Ini persoalan, Pak. Kemudian lagi adalah kasus, Pak, di Solo Selatan. Teman saya yang jadi bupati. Tapi walaupun teman, saya bicara objektif, Pak. Apa yang dilakukan? Ada orang yang sudah kategori K2. Sebetulnya ini sudah janji pemerintah serta-merta menjadi pegawai negeri. Saya selalu tuntut itu. Tetapi karena berbagai macam pertimbangan dan lain sebagainya, masih banyak tersisa, malah kata Pak Bima tadi, makin membengkak. Nih, apa yang dilakukan oleh bupati itu, ini barangkali Anu juga, ketika dia jadi bupati ini, informasinya, Pak, jadi bukan karangan saya. Di mana yang bersangkutan yang sudah bekerja lama, ini datanya ada, malah ada yang termasuk K2, diberhentikan ketika dia menjabat. Sehingga tidak mendapatkan tiket untuk menjadi orang yang terdaftar sebagaimana surat edaran Pak Menteri. Ini kan kasihan, Pak. Apa yang dikatakan oleh Pak Bima tadi, gambaran yang disampaikan, di bawah umur 20 tidak boleh, jelas. Masa kerjanya 1 tahun, tidak boleh. Umur 56 tahun, tidak boleh. Tetapi bagaimana pula dengan orang-orang yang sudah lama mengabdi, lalu dia diberhentikan sekonyong-konyong, ada tahapan-tahapannya, Pak. Ada yang tenaga honor bidang kesehatan, ada yang bidang pendidikan, dalam berbagai elemen, Pak. Ini kan kasihan. Kemudian ada juga yang dari Tapanuli, Pak, datang ke saya. Sesuai dengan surat edaran Pak Menteri, memang ada aturan main. Mana-mana saja yang diboleh masuk, mana yang tidak. Tetapi orang-orang ini ada juga yang berada di dusun-dusun, di kampung-kampung yang terjauh dari pusat pemerintahan. Dia merasa sudah menjadi non-ASN dan berhak untuk ikut pendataan itu. Ini banyak sekali, Pak. Kalaulah seandainya hal ini dilakukan, tentu pemerintah sangat kelabakan dalam melakukan penataan itu, apalagi dijanjikan untuk menjadi P3K dan ASN, tentu dengan biaya yang sangat dahsyat dan tidak mungkin APBN untuk mendukung kegiatan itu. Oleh karena itu, Pak Azwar Anas sebagai Menteri Menpan RB yang baru, tentu saya berharap punya obsesi dalam melakukan penataan dan membuat grand design yang sangat luar biasa, mau diapakan orang-orang yang non-ASN ini ke depan. Supaya saya sering sampaikan ke Pak Cahyo Kumolo, Pak. Kalau sudah ada kebijakan yang tegas dari pemerintah bahwa untuk jadi ASN itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai alasan, orang-orang itu tidak mengharapkan ASN lagi, Pak.
Saya ini juga mantan ASN, Pak. Akademisi, dosen. Ketika itu jumlah pegawai negeri, dulu nggak ada istilah P3K, Pak. Namanya pegawai negeri sipil. Saya diangkat tahun 86 bulan Maret. Ketika itu jumlah pegawai adalah 5 juta. Kalau sekarang kalau saya tidak salah sekitar 4.100.000 sekian. Saya sering juga sampaikan Pak Cahyokumolo almarhum, sebetulnya keinginan pemerintah dalam merekrut anak bangsa ini, jumlahnya ini berapa, Pak? Apakah 2,5 juta atau kita tetapkan sekian sehingga jelas grand design ini? Sebab jumlah ASN ini makin lama makin menumpuk, Pak. Oleh karena itu perlu juga ada ketegasan yang ketat, Pak. Bagi para kepala daerah melakukan pelanggaran, apa sanksinya? Kalau nggak ada sanksi, nggak ada panis, Pak. Capek-capek kita. Dan ini jadi bola politik, Pak. Yang kasihan tentu Pak Presiden dalam persoalan ini. Oleh karena itu saya sangat-sangat berharap, Pak. Contoh saja yang Bapak sampaikan tadi. Ada 120 instansi pemerintah dan pusat sampai dengan saat ini tidak atau belum. Ini pemerintahan saja dalam tanda kutip tidak memperhatikan, tidak bersungguh-sungguh, tidak serius dalam melakukan penataan yang ingin dilakukan oleh Menpan RB. Ini kan sesuatu yang memiriskan, Pak. Oleh karena itu saya rasa memang perlu ada tindakan tegas juga dari Presiden. Kapan perlu Bapak menghadap beliau, sampaikan ini sehingga Bapak mendapat supporting dari Pak Jokowi terhadap langkah-langkah yang sangat luar biasa yang Bapak lakukan. Ini sangat luar biasa, Pak. 120, 12 institusi pemerintah pusat. Kemudian 108 di kabupaten, kota, dan provinsi. Ini na'udzubillah. Bagaimana kita bisa secara serius untuk melakukan ini. Saya sering katakan bahwa Menpan RB, BKN, dan kami ini adalah jantungnya pemerintahan, jantungnya birokrasi, jantungnya aparatur. Tetapi institusi lain tidak berkehendak untuk secara sungguh membantu kita ini. Lalu saya tentu bertanya, Pak, terhadap apa yang Bapak sampaikan tadi, apa kebijakan pemerintah terhadap Pemda yang tidak mengusulkan tadi ada yang bidang pendidikan dan juga ada bidang kesehatan. Indikatornya kan sangat luar biasa. Masyarakat kan dirugikan, ada 270.000 sekian formasi yang diberikan yang mereka respon hanya puluhan ribu sehingga terabaikan banyak orang yang sebetulnya punya kesempatan terhadap hal itu. Di sini waktunya, Pak. Oleh karena itu tentu saya berharap kepada Pak Menteri ini juga harus ada ketegasan dari Menpan RB terutama terhadap yang Bapak sampaikan tadi yang berkaitan tentang pendidikan, kedua mengenai kesehatan juga Bapak tampilkan dari apa yang kami dengar tadi. Barangkali inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan saya sangat berharap Pak Azwar Anas sebagai orang yang pernah di pemerintahan kabupaten kota sangat tahu persis karakter dan lain sebagainya dalam melakukan dan merekrut para non-ASN ini tentu perlu ada langkah-langkah strategis dan masif serta terstruktur dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan izin meralat aja. Pimpinan, tadi saya kasih angka, saya cuma mau ralat aja. Oh ya, silakan. Di Bekasi itu yang waktu kunjungan kita, itu yang masih kebutuhan mereka itu masih ada 12.885 orang. Tetapi yang belum terselesaikan itu 12.508 orang. Jadi artinya seandainya 12.508 orang itu diambil semua, mereka masih tetap ada lowongan untuk sekian orang lagi. Kalau dari sisi kebutuhan. Cuman ini memang perlu
dicermati lagi. Terima kasih. Ya, Terima pimpinan, kasih, Pak. sebelum melanjut pimpinan, saya mau serahkan sebagaimana saya katakan. Oh, silakan. Ya. Kalau ada yang mau silakan. Jadi ada 3 kabupaten, Pak. Pertama Kabupaten Padang Pariaman, yang kedua adalah Kabupaten Solo Selatan, ketiga adalah Tapanuli Selatan. Berkasnya ada semua. Itu kameranya kiri. Oh, itu kanan, kiri kanan. Saya mengapresiasi tadi penyampaian Pak Menteri. Jadi hanya kalau boleh saya berkomentar, substansinya tidak jauh beda dengan kebijakan menteri-menteri PAN terdahulu. Hanya di dalam penyampaian ini ada titik tumpu bahwa Pak Menteri benar-benar punya keinginan kuat menjabarkan arahan Presiden terkait dengan reformasi birokrasi. Kemudian ada beberapa hal, keinginan kuat untuk menuju Indonesia 4 besar ekonomi dunia. Saya sederhana, dari tahun ke tahun atau periodisasi jabatan di pemerintah daerah, itu tidak terelakkan seperti kata sahabat saya. Pak Menteri waktu itu pernah menyampaikan akan membuat roadmap dan juga kebijakan solutif. Mana yang menjadi domain pusat, mana yang menjadi domain daerah. Kalau nggak salah begitu Pak Menteri. Pada saat pertama kali pertemuan dan ada di ruang lobi, ini bagus kalau ini jadi terobosan. Sekaligus juga bisa menjawab sesungguhnya rasio kecukupan antara pegawai pemerintah dalam bidang teknis, bidang-bidang tertentu, ini sebetulnya berapa? Kalau sudah rasio kecukupan itu terjawab, tentu kabupaten kota tidak akan menambah lagi. Tetapi persoalannya memang kepala-kepala daerah ini gatel dengan kebijakan itu. Setiap 5 tahunan ingin balas budi, ujungnya adalah mengangkat pegawai-pegawai. Benar memang kata Pak BKN ini tidak menggunakan belanja pegawai, tetapi dengan belanja operasional yang lainnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bebannya ujungnya ada di pemerintah pusat. Saya bicara dari sisi kacamata politik anggaran. Jujur saja pemerintah pusat ini sebetulnya kan terbebani. Keuangan negara ini kan terbebani dalam konteks pemenuhan kesejahteraan pegawai. Tetapi kalau kita tidak segera menentukan roadmap-nya atau desain besar penataan pegawai pemerintah, ini akan semakin berulang. Eksekusi saja Pak Menteri, gagasan yang waktu itu ngobrol di ruang VIP itu bahwa kita bikin terobosan, mana domain pusat, mana daerah. Siapa yang bertanggung jawab PNS, siapa yang bertanggung jawab P3K. Seperti sekarang ini kan saling lempar. P3K ini lahir dari gua Garba siapa, gitu loh. Teman-teman daerah bilang kok tiba-tiba saya dalam DAU harus ngopeni teman-teman P3K, gitu loh. Saya menunggu kebijakan fenomenal dari Pak Menteri yang baru. Terima kasih. Kupat kecemplung santen pilih wonten lepat nyuwun pangapunten. Nasrul minallah wal fatun gharib wallahumma fiqh ila kamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahasa Jawa tidak bisa saya jawab. Berikut kami silakan Pak Hendro Siswantoro Yahman. Terima kasih pimpinan, yang kami hormati pimpinan, kawan-kawan Komisi 2 serta Pak Menteri PAN RB beserta jajarannya serta BKN. Saya prinsip setelah melihat paparannya mengapresiasi dari langkah-langkah yang roadmap yang dilakukan oleh Pak Menteri dalam rangka penyelesaian masalah honorer. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan honorer P3K dan sebagainya. Pertama,
kaitannya dengan tadi dari BKN juga memaparkan, dari Menpan-RB juga memaparkan, terkait sisa yang ada 400-an tadi, 400.000 orang, begitu tahun 2021, begitu dibuka pendataan itu naiknya 5 kali lipat. Nah ini kami minta apa sih masalahnya kok menjadi 5 kali lipat? Apakah selama ini tidak termonitor di pangkalan data dari BKN? Nah, atau memang tidak ada pendataan secara serius? Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan dari P3K guru, kesehatan, tenaga teknis. Kami mengkritisi sebenarnya persoalan-persoalan yang ada di daerah, kegalauan dari kawan-kawan di daerah kaitannya ada surat edaran Menteri Menpan-RB yang kaitannya tahun 2023 itu honorer ditiadakan, yang ada adalah pegawai ASN. Ini yang menjadi risau. Di daerah risau juga banyak masalah juga, di DPR ini juga ada. Kaitannya dengan TV parlemen, terus pegawai-pegawai di komisi, di sekretariat jenderal ini kan banyak yang honorer juga. Ini terus seperti apa kan? Ini kalau kaitannya dengan anggaran yang belum mampu, selayaknya kalau memang belum bisa ada penyelesaiannya secara komprehensif ya, ini aturan-aturan semacam ini mungkin bisa dibekukan dulu. Dengan catatan bahwa tidak ada lagi penambahan honorer yang ada. Ini harus ada moratorium secara ketat supaya ini tidak menumpuk setiap tahun. Pak Menteri juga saya informasikan nanti juga status pegawai dari honorer dari Kementerian Sosial umpamanya, pendamping PKH itu kan banyak itu mau diapakan? Karena mereka, saya juga banyak datang ke daerah ini, mereka juga akhirnya suasana psikologinya terganggu juga. Besok tahun depan kita berhenti atau tidak, kan nggak jelas. Nah ini mengganggu kinerja yang Pak Menteri katakan tadi paparkan masalah reformasi birokrasi kaitannya dengan nawacita, mengurangi kemiskinan, ini kan mengganggu. Padahal Pak Menteri sudah memaparkan ke depan pelayanan terhadap masyarakat itu menjadi evaluasi dan diperbaiki supaya angka kemiskinan ini juga bisa menurun secara drastis dibanding anggaran yang sudah dikeluarkan. Yang berikutnya, yang ingin kami sampaikan juga kaitannya dengan honorer-honorer yang lain seperti Satpol PP, ini kan juga menjadi PR tersendiri yang pernah beraudiensi di Komisi 2. Ini juga seperti apa. Yang berikutnya kaitannya dengan penerimaan P3K. Penerimaan P3K banyak sekali akhirnya mereka yang tadinya honorer khususnya kalau pendidikan di pendidikan swasta, kalau tenaga kesehatan di kesehatan swasta, begitu diterima P3K mereka kan direkrut menjadi pegawainya Pemda. Mereka akhirnya ditarik karena yang membayari Pemda akhirnya ditarik ke kota biasanya. Nah, banyak terjadi kekosongan guru-guru maupun tenaga kesehatan di pedalaman. Nah ini apakah tidak ada cara lain P3K ini sehingga ada yang memang ditugaskan di swasta. Umpamanya guru P3K ditempatkan di perguruan tinggi perguruan pendidikan swasta dan sebagainya, seperti zaman dulu ada yang swasta tapi pegawainya itu diperbantukan. Ini menjadi masalah penyebaran
penyebaran kesejahteraan, kesehatan, dan juga pelayanan pendidikan menjadi terganggu. Yang berikutnya, ini seperti waktu kunjungan spesifik di Tangerang, Kabupaten Tangerang. Memang tidak ada masalah karena mereka itu dari daerah Kabupaten Tangerang itu mempunyai pendapatan asli daerah yang besar, sehingga berapapun honorer itu bisa, yang ada sekarang pun bisa mampu ditangani karena apa? Pendapatannya besar. Nah, yang ingin saya tanyakan juga di dalam forum yang terhormat ini supaya publik juga paham kesulitan-kesulitan seperti apa, sehingga pemerintah daerah itu kadang-kadang main sembunyi-sembunyi bagaimana menolak supaya tidak ada rekrutmen P3K. Karena memang kemampuan anggaran daerah terbatas. Karena kebingungan kepala daerah itu bisa apakah P3K ini dibebankan kepada DAU ataukah dari pendapatan yang lain. Karena ini beda dengan PNS. Kalau PNS kan DAU jelas. Nah, ini apakah ada cara lain sehingga pemerintah daerah tidak takut berhadapan dengan masyarakat yang notabene adalah honorer. Itu untuk menjadi P3K. Ini banyak daerah akhirnya masyarakat banyak melakukan demo seperti Pak Menteri katakan, karena penutupan dan tidak memenuhi harapan mereka, minta supaya dibuka lagi. Portal BKD dibuka, tetapi tidak bisa kan gitu. Yang terakhir, Pak Menteri, kaitannya dengan penguatan birokrasi. Selama ini kita bicara masalah ASN dan sebagainya, tapi desain kelembagaan birokrasi nampaknya saya ingin menekankan ini untuk dipikirkan kepada Menpan RB dan BKN khususnya. Kaitannya dengan balai besar, pemerintahan desa, balai Pemdes di daerah. Ini yang kaitannya dia melakukan pendampingan peningkatan sumber daya manusia di tingkat desa. Ini kurang maksimal di daerah, karena umpamanya kalau di ini yang kita lihat ini kan di Kementerian Dalam Negeri, balai di Kementerian balai di pemerintahan desa di daerah itu ada 3, 1 di Lampung, 2 di Malang, yang ketiga di Jogja. Ini golongannya beda-beda. Kalau di Malang itu eselon 2. Kalau di Lampung eselon 3. Kebutuhan bagaimana dia se-Sumatera itu bisa menangani dengan kualifikasi eselon 3 dengan jumlah yang terbatas. Ini kan perlu peningkatan bagaimana penambahan orang maupun kualifikasinya ditingkatkan sehingga mereka yang perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya di Dirjen Pemerintahan Desa bisa melakukan peningkatan kualitas dari aparatusnya terkait dengan pelayanan masyarakat. Di Lampung eselon 3. Bayangkan berapa orang, paling 4 orang di bawahnya itu eselon 4 dan sebagainya untuk melayani satu Sumatera. Ini kan mission impossible, artinya ini banyak terbengkalai pelayanan di masyarakat. Nah, ini saya pikir kelembagaan ini perlu dikaji ulang kaitannya. Saya minta khusus untuk balai pemerintahan desa di daerah yang sudah sedikit tapi eselonnya terlalu rendah ya. Jumlah manusianya juga terbatas, kualitasnya juga terbatas. Itu mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Yang terhormat Ketua atau Pimpinan Sidang, rekan-rekan anggota DPR Komisi 2, yang terhormat Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya, Kepala BKN, LAN, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam.
untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang baik, sehingga pada malam hari ini kita masih bicara soal nasib manusia-manusia di Indonesia ini. Tadi teman saya sudah mempertanyakan sebenarnya dengan jumlah penduduk 270 juta lebih, dengan luas wilayah pulau-pulau yang hampir 18.000, sebenarnya Indonesia ini memerlukan tenaga birokrasi berapa sih? Apakah sudah pernah dihitung? Tadi beliau sudah kemukakan. Nah, kalau pernah dihitung berapa keperluan kita, terutama aparatur sipil negara, baik itu untuk guru, untuk penyuluh pertanian, untuk bidan, untuk mantri. Berapa sih keperluannya? Dan kita bisa membuat satu perencanaan 25 tahun ke depan. Sehingga kita bisa menyelesaikan pada pemilu presiden ini, 5 tahun ini presiden ini menyelesaikan sekian. Presiden yang ini nanti sekian. Karena hanya 2 kali jadi presiden. Jadi itu harusnya kita sudah punya perencanaan negara yang sebesar ini dan manusia-manusianya pintar semua, apalagi kalau kita lihat di medsos, luar biasa pintarnya. Hebat. Tapi kita belum punya perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena tenaga-tenaga ini kan mereka ada batas waktu tertentu, pensiun. Nah, kami aja di Kalimantan Barat, zamannya Soeharto itu dengan surat keputusan dengan impresnya, dia masukkan guru SD itu 10.000. Ketika saya jadi gubernur, mereka pensiun, penggantinya nggak ada. Nah, diangkatlah dari tenaga bos segala macam. Nah, pertanyaan saya kembali lagi bahwa kita harus punya perencanaan yang matang. Selanjutnya yang ingin saya pertanyakan lagi, pemerintah harus menentukan skala prioritas. Jangan disuruh pilih-pilih, prioritas mana yang mau dulu kita selesaikan. Tenaga pengajar, tenaga pendidik, kalau mau sekaligus itu mau tidak mungkin. Karena akan habis anggaran belanja negara untuk itu. Jadi prioritas tahun ini, dan kita lihat umurnya dan sebagainya diprioritaskan. Yang mana dulu, dari instansi mana dulu, apakah guru, apakah yang mana dianggap sangat strategis, yang mana yang tidak bisa kita anggap pelayanan itu diganti dengan mesin pintar. Kalau ada yang bisa diganti dengan mesin pintar, ya kita ganti aja dengan mesin pintar. Istilahnya tuh pakai aplikasi doang kan bisa. Nah, jadi harus skala prioritas. Kalau kita main borong ya susah. Nah, yang selanjutnya pemerintah pusat jangan beranggapan bahwa pegawai ini menjadi beban. Selalu berpikir sebagai beban. Itu resiko pemerintah pusat mengambil alih kewenangan ini semua kepada dari daerah. Dulu ada pegawai daerah, ada diberi kewenangan pada daerah. Kalau sekarang tidak ada. Jadi itu menjadi ya beban ya, tanggung jawab pemerintah lah. Risiko, nah, cuma penyelesaiannya tadi, ya itulah jadi Menpan harus mulai ngitung benar-benar ini. Meyakinkan presiden, meyakinkan menteri keuangan. Biasanya hambatan itu di menteri keuangan. Kita pernah panggil itu dirjen keuangan di sini. Hitung benar-benar itu saya bilang. Apalagi menteri keuangannya masih teman saya itu. Teman saya itu kelitnya banyak. Pusing Pak Menteri, Menpan dibuatnya nanti. Tapi harus sabar Pak Menteri. Ini kalau bisa berhasil Pak Menteri bisa ngurangi ini. Saya yakin pahalanya banyak, doanya banyak. Pokoknya luar biasa ini. Karena ada istrinya, ada anaknya, dan sebagainya. Nah, disinilah nanti
bagaimana kita berbuat. Ya kami semampu kami akan sampaikan aspirasi-aspirasi. Saya punya aspirasi bukan hanya Pak Gaus dan Pak Agung saja yang ada. Saya juga ada. Malah dari bupati yang tidak menyampaikan guru agama Katolik. Nah, sebenarnya saya sudah nyarankan kepada para bupati, para gubernur, sampaikan saja itu kepada pemerintah. Ini loh kondisinya. Soal menteri terima atau tidak terima itu lain cerita. Nanti biar mereka yang berpikir, karena keputusan decision making ada pada mereka. Tapi kalau kita ini gampang beres, ya nanti Anda yang pusing. Nah, ini dari Pak Gubernur ada lengkap dengan usulan-usulan surat-suratnya. Nah, saya dapat temuan di Kuburaya, guru agama Katolik tidak diusulkan. Nah, dan nanti saya kasihkan, ataupun saya kirim pakai PDF juga boleh, karena sudah saya PDF kan menggunakan teknologi ini. Biarpun tua masih bisa menggunakan teknologi. Jangan keliru aplikasi. Iya, tidak. Nah, yang terakhir Pak Menteri, saya mengucapkan selamat Bapak sudah jadi menteri, dipercaya oleh Presiden. Mudah-mudahan sebelum berakhir masa jabatan Pak Jokowi, minimal barang ini bisa separuh lah. Saya kampanye maju lagi DPR RI, enggak juga pusing. Minimal. Ini harapan teman-teman semua ini Pak. Bukan hanya harapan saya, teman-teman DPR Komisi 2 inilah harapannya. Amin. Supaya ini bisa clear dengan smooth. Kalaupun ada nanti tahapan-tahapan itu juga nanti kita bisa sampaikan. Saya rasa itu saja dari saya. Lupa saya perkenalkan, nama saya Cornelis. Saya dari fraksi PDI Perjuangan, daerah Kalimantan Barat 1. Ngurus P3 pegawai honor ini udah puas Pak. Udah puas dari bupati 2 periode, gubernur 2 periode. Memang bikin kepala kita pusing. Camat 12 tahun. Nah, cuma saya mau klarifikasi Bapak dengan ini. Masalah tenaga tim kampanye diangkat jadi honor itu tidak ada kalau saya. Karena saya punya semua menggunakan struktur partai. Dan mereka tidak mungkin masuk di situ. Dan kita tidak lakukan itu. Mantap. Dan mereka tesnya terbuka, transparan, sesuai dengan disiplin ilmu, sesuai dengan informasi yang disediakan, sesuai dengan analisis atau analisa jabatan. Kita enggak sembarangan. Saya juga birokrat, 12 tahun jamat. Terima kasih. Terima kasih Pak Cornelis. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 2, baik yang virtual maupun yang hadir fisik. Yang saya hormati Pak Menteri, Menpan RB, Kepala BKN, dan seluruh jajaran. Dari paparan tadi saya ingin memberikan beberapa pencermatan. Yang pertama terkait dengan PP 49 2018. PP ini awalnya diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan rekrutmen tenaga-tenaga honor yang ada di daerah. Tapi isu ini akhirnya bergulir menjadi sebuah kekhawatiran yang luar biasa ketika kepala daerah itu ruang geraknya dibatasi dengan ini. Akhirnya saat ini ketika ada pendataan, hampir seluruh kabupaten kota berupaya untuk melakukan pendataan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Padahal pendataan ini dari paparan Pak Menteri, bukan dalam rangka untuk mengangkat semua untuk menjadi ASN, tapi dalam rangka untuk mengidentifikasi beberapa persoalan yang ada di daerah
sambil dicarikan rumusan formulasi dan keluarnya. Saya sangat sependapat dari anggota Komisi 2 sebelumnya, memang diperlukan satu rasionalisasi kebutuhan ASN di masing-masing daerah itu, karena nomenklatur kelembagaan itu sudah jelas sebetulnya. Sehingga di situ bisa digambarkan kalau OPD tertentu memerlukan pimpinan, staf, dan jajaran yang ada di situ. Itu sebetulnya secara identifikasi sudah bisa dirasionalisasi. Namun di dalam kenyataannya kita melihat di daerah dengan pertimbangan berbagai situasi yang juga kadang-kadang ada unsur-unsur politis dan sebagainya, akhirnya terjadilah seperti ini. Maka melalui RDP malam ini saya memberikan dukungan kepada Menpan RB sama BKN bagaimana untuk segera mengkelirkan persoalan data ini agar bisa dijadikan acuan untuk mengambil sebuah kebijakan. Karena dari pendaftaran terakhir per tanggal 28 Oktober atau 30 yang kemarin, 30 Oktober ya, Komisi 2 yang dibagi 3 kelompok untuk kunjungan spesifik ke beberapa daerah, itu memang ada temuan-temuan persoalan yang seharusnya itu sudah selesai. Salah satunya kategori K2. Saya kebetulan waktu itu di Kabupaten Bogor, itu ternyata masih ada. Nah, persoalannya dari penjelasan BKN tadi, K2 ini apa betul-betul ya sesuai dengan statusnya sejak awal dia memang tidak direkrut, atau ada upaya-upaya, mohon maaf, yang belum merepresentasikan ya, hal yang sebenarnya. Karena tadi sudah Kepala BKN sudah mengidentifikasi dari sisi usia sudah tidak mungkin kalau ini kategori kedua, dari sisi masa kerja dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua menjadi sebuah realita yang harus direspon oleh Kementerian dan BKN agar pemerintah di dalam mengambil kebijakan ini tidak selalu berspekulasi yang pada akhirnya tidak akan tuntas pada setiap tahun anggaran. Itu poin yang pertama. Yang kedua, terkait dengan rekrutmen P3K ini, tadi juga Pak Menteri juga menyampaikan ada yang belum menyampaikan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Ya. Ada pertanyaan di situ. Kenapa ketika ruang ini kita buka kok dia justru tidak berani menandatangani itu? Ada apa? Nah, mumpung ini ada momentumnya Pak Menteri, mungkin dia dibayang-bayangi kekhawatiran dengan sanksi. Maka sekaligus saja, kalau toh memang ini menjadi bagian untuk Pemda memberikan satu data yang valid tentang realita SDM yang ada di sana, yang dalam kategori tenaga honor dan sebagainya. Ya, ini perlu disikapi. Saya yakin pemerintah di dalam mengambil sikap ini win-win solutionnya seperti apa, ya, karena sumber daya yang diperlukan pemerintah ini juga sangat real di daerah dan kebutuhannya juga sangat menunjang dari aspek layanan birokrasi dan ujungnya adalah reformasi birokrasi. Yang terakhir terkait dengan rekrutmen bidang-bidang spesifik, ya, kalau guru non guru, kesehatan nakes non nakes, tapi ada yang kategori spesifik itu adalah Satpol PP yang pada RDPU yang lalu ada perwakilan dari Satpol PP. Ini Satpol PP ini adalah sumber daya manusia di unsur birokrasi yang akan punya kewenangan mengambil sebuah tindakan penegakan peraturan daerah. Kalau rekrutmennya ini sama kualifikasinya, tentu ini akan menjadi hal yang dapat memberikan satu problem di kemudian hari. Kalau toh memang rekrutnya sama, butuh ada pembekalan secara khusus. Nah, maka dari itu, karena saat ini penegakan peraturan daerah di masing-masing kabupaten kota dan provinsi itu sedang gencar-gencarnya untuk menata berbagai persoalan yang ada di lingkungan pemerintahan, saya menyarankan kualifikasi ini betul-betul menjadi pencermatan secara khusus oleh Kementerian Menpan RB dan
BKN. Saya kira 3 hal itu, Pak Menteri, yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Terima kasih, Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kamto, sebentar. Terima kasih Pak Amin, Pak Menteri. Ini tadi kita sepakat jam 9 ya. Ini sudah lewat, terus masih ada 3 pertanyaan Pak Depriadi, Daftar pimpinan. Bu Dian, dan Bu Rezka. Ini kita perpanjang ya Pak, sampai jam maksimal jam 22 ya. Nanti kita lihat kalau misalnya belum selesai, kita pakai pola seperti tadi dengan Pak Menteri ATR BPN. Nanti kita cari waktu untuk pendalaman lebih lanjut. Karena ini masalahnya serius. Ini apalagi ada 3 topik. Topik soal penyelesaian tenaga honorer pertama, yang kedua soal reformasi birokrasi tematik. Paling nggak 2 isu besar ini saya kira penting untuk kita dalami. Boleh Pak ya, jam 10 ya kita perpanjang maksimal. Silakan Pak Depriadi. Ya, terima kasih pimpinan yang kami hormati, pimpinan rapat dan pimpinan komisi, kawan-kawan anggota dewan. Yang terhormat Pak Menteri, Menpan dan seluruh jajaran, Pak Kepala BKN dan seluruh jajaran. Yang pertama, kita ikut berduka cita hari ini terjadi gempa dan mengakibatkan ada korban di daerah, kalau nggak salah Cianjur ya. Dan kita doakan semoga yang menjadi korban mendapat ampunan, yang sakit semoga disehatkan kembali, dan kita yang hadir hari ini juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi pas kami rapat, gempa itu terjadi, Pak. Dan kami di sini tidak ada yang keluar. Aneh. Bingung, teman-teman semua keluar. Di sini nggak ada yang keluar tadi. Saya pikir ini ilmu apa dipakai di Komisi 2 ini. Sama Mendagri. Ternyata tahan banting. Karena sampai dari pagi sampai sekarang rapat 3. Dan alhamdulillah kita masih bisa ikuti. Karena memang ini penting bagi kita semua. Yang pertama, saya melihat roadmap dari Menpan ini sungguh luar biasa. Saya kira ini sudah konsep negara maju ini Pak Menteri. Dengan sumber daya yang saya melihat sumber daya negara-negara maju sudah. Bukan negara-negara berkembang lagi itu konsepnya. Karena reformasi birokrasinya, saya kira dari roadmap tadi harus berdampak pada peningkatan pengurangan kemiskinan. Kemudian reformasi birokrasinya sudah elektronik, menggunakan pendekatan-pendekatan teknologi. Saya kalah dengan Pak Cornelis. Pak Cornelis masih bisa kirim PDF. Saya kadang-kadang masih nggak bisa kirim PDF Pak, karena termasuk generasi jadul masa lalu. Ya biasa karena kita masuk pegawai negeri tahun 81, itu masih ketik tek tok, oh itu enak sekali itu. Tapi sekarang ternyata luar biasa pendekatan teknologi. Saya kira ini perlu diapresiasi Pak Menteri, konsep pengembangan reformasi birokrasinya. Kemudian ini manualnya lagi, yang jadi masalah kita ini manualnya karena kualitas kita ini, tahu sendirilah Bapak, Indonesia ini masih memerlukan kerjaan. Anak-anak muda, anak-anak kita ini masih suka jadi pegawai. Kenapa suka jadi pegawai? Karena pertumbuhan ekonomi kita atau usaha-usaha kita, kapitalitas kita tidak begitu berkembang, tidak menjanjikan. Pegawai lebih aman, zona aman, dan ini harus kita pahami. Oleh karena itu mohon negara, pemerintah, kita semua pegawai non ASN, ASN jangan kita jadikan beban. Karena ada yang menjadikan beban.
Saya kira itu kita pahami, karena ketika itu jadi beban, mindset kita mau menghabiskan beban itu. Ini yang keliru. Harusnya tidak jadi beban, tapi stimulus, pendorong pertumbuhan, apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Jadi pegawai ASN itu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu. Saya sependapat dengan Pak Menpan tadi. Tapi yang kedua, ini aspirasi yang kami terima kemarin pada saat kami mimpin rapat, terima aspirasi. Salah satunya dari Solok sudah disampaikan Pak Gus, jadi saya nggak perlu ulang lagi. Ini dari Kabupaten Pemuda Peduli Nagakio. Itu mereka dulu itu honorer, kemudian dirumahkan, tapi diangkat yang baru. Nah ini solusinya bagaimana? Karena memang penting juga sehingga mereka tidak merasa dirugikan. Karena mereka sudah mengabdi, tapi ketika yang ini tidak masuk. Nah, ini tadi dia SMS saya, kami Pak ikuti langsung katanya. Live di SMS, nah, saya sampaikan, dan data saya sudah sampaikan kepada Ibu Sekretaris BKN. Kemudian kemarin juga dari tenaga kependidikan, jadi bukan guru tapi tenaga pendidikan, tapi saya lihat tadi ada dari BKN tadi ada data yang apa tadi operator itu Pak, operator di sekolah-sekolah itu. Kemudian dari kelompok K2 yang harusnya diselesaikan. Nah itulah beberapa aspirasi yang barangkali sudah secara matrik disampaikan oleh Komisi 2 kepada kita semua. Tapi yang penting bahwa pendekatan teknologi tidak cukup. Pendekatan teknologi, pendekatan aplikasi tidak cukup. Jadi memerlukan sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Ini penting. Kenapa? Karena ketika kita hanya bersandarkan pada teknologi, maka kemanusiaan kita bisa berkurang. Nah, kita kan bangsa tidak mungkin meninggalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini saya kira menjadi pegangan kita sehingga tidak ada satu rakyat pun di negeri ini yang terjolomi karena kebijakan kita yang keliru. Saya kira yakin Pak Menteri punya konsep itu. Saya lihat tadi, tapi yang penting saya berharap tidak ada satupun rakyat negeri kita ini terjalimi oleh kebijakan-kebijakan yang keliru. Dan berharap pemerintahan ini selesai dengan baik, dan mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa kita. Tapi saya percaya kami Komisi 2 anggota DPR ini berharap harapan-harapan ini direalisasikan dalam sebuah kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Karena harapan ini juga disampaikan oleh mereka. Tapi saya terus terang, mohon maaf, tidak membawa nama-nama dari Kalimantan Selatan. Karena sudah sampai barangkali. Saya tidak perlu karena datanya sudah disampaikan barangkali oleh masing-masing pemerintah daerah dan tidak begitu banyak bermasalah. Saya kira itu, terima kasih. Saya Di Priadi dari fraksi Gerindra pemilihan Kalimantan Selatan 2. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Lanjutkan Pak Menteri, berjuang, mudah-mudahan kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Depriadi. Lanjut saja Bu Rezka, nanti terus Bu Dian ya. Oke. Nggak bisa lagi. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 beserta Bapak Ibu anggota Komisi 2. Selanjutnya yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran, juga dari BKN. Saya pertama sekali mengucapkan selamat bertugas Pak Menteri. Ini mungkin baru pertemuan kita pertama sekali. Saya optimis dengan Pak Menteri berbekal pengalaman yang juga luar biasa. Saya yakin sinergi dan kolaborasi ini kita bisa padukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan Indonesia. Yang kedua, apresiasi saya buat Komisi 2 DPR RI. Hari ini pukul 21.30 kita rapat dari pagi maraton pukul 10 dan malam hari ini kita masih berada di gedung Wakil Rakyat ini. Ini bukti keseriusan kita membahas
terutama poin terakhir ini terkait dengan honorer, ASN ataupun non-ASN. Jadi luar biasa kepada seluruh pada pimpinan dan juga anggota Komisi 2 beserta mitra. Pak Menteri, saya mungkin menanggapi dari paparan yang Pak Menteri sampaikan tadi. Di halaman 4, Pak Menteri di halaman 3, Pak Menteri menyampaikan arahan Presiden Jokowi tentang reformasi birokrasi. 1, birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat. Yang kedua, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas. Yang ketiga, birokrasi lincah dan cepat. Saya sepakat nih Pak, terkait arahan ini, terutama dirasakan langsung masyarakat. Poinnya di sini, di paparan Pak Menteri, sedang dalam pembahasan ada terkait dengan 3 opsi tadi. Ini agak mengganggu emosi saya juga Pak. Karena poinnya ada pertama, hentikan semua honorer. Poin kedua, mengangkat semua tenaga honorer. Yang ketiga, mengangkat secara bertahap. Jika kita lakukan penghentian terhadap tenaga honorer, kita bisa bayangkan Pak, berapa jumlah pengangguran yang akan ada di daerah-daerah. Ribuan orang setiap provinsi. Berikutnya, ledakan pengangguran. Harus dipikirkan solusinya Pak, agar tidak menimbulkan masalah baru. Mumpung saat ini sedang Bapak bahas. Dan jika kita pertahankan, berarti kebijakan itu akhirnya menjadi polemik juga bagi daerah. Kenapa? Poin utamanya kita perlu koordinasi dengan daerah, perlu. Dengan tetap mempertahankan honorer, konsekuensinya yang harus kita perhitungkan adalah terkait terutama anggaran, alokasi anggaran atau gajinya. Jadi saya meminta di sini, Bapak masih membahas, dan saya juga tadi sepakat dengan pimpinan, kita tidak perlu mengambil satu kesimpulan ataupun hasil-hasil poin penting dulu malam hari ini, karena ini menurut saya juga harus kita bahas secara serius, lebih serius lagi, dan lebih mendalam, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya berharap pemerintah juga bisa melakukan SWOT analis untuk menemukan solusi-solusi terbaik terhadap 3 poin ini, Pak. Yang datang ke kami ke sini, Pak, masuk dalam ruangan ini menyampaikan aspirasinya, bercucur air mata Pak, menyampaikan semua keluhannya, termasuk tadi yang Bapak BKN sampaikan terkait gaji, ada gaji yang kosong, memang betul Pak. Di daerah saya ada yang sebulan dapat 30.000, 60.000, itu ada Pak. Jadi ini poinnya, sesuai dengan arahan Pak Jokowi tadi, birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat. Dan berikut, saya juga mau menanyakan Pak, ingin mengetahui ada 120 instansi pusat dan daerah ini yang tidak atau belum menyampaikan SPTJM hingga 31 Oktober. Saya pengen tahu Pak, ini apa ya Pak yang menjadi kendalanya atau hambatannya? Sosialisasikah atau koordinasinya yang tidak jalan? Nah, saya pengen tahu Pak, ini kenapa? Berikut dalam paparan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa data dari instansi yang tidak sesuai akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum. Nah, kalau seandainya instansi tidak menyerahkan data, apakah mereka juga akan mendapatkan sanksi atau pertanggungjawaban hukum juga? Kalau ada, apa Pak? Karena ini pekerjaan rumah kita bersama kalau menurut saya. Jadi harus sama-sama kita selesaikan. Dan terakhir, menurut saya ada beberapa yang perlu kita bahas lebih lanjut ke depan. Ini malam sudah larut,
tidak mungkin juga kita akan membahasnya terlalu dalam lagi, sementara poin-poin yang ada, yang Bapak Menteri paparkan dan juga yang akan kami dalami, ini adalah poin-poin yang sangat perlu untuk kita bahas terkait orang banyak. Saya menjadi atensi, ada beberapa catatan dari saya, Pak. Perlu adanya kebijakan dan regulasi, Pak, terkait dengan adanya pengembangan kompetensi terhadap honorer. Yang kedua, setiap kementerian dan pemerintah daerah perlu melakukan sistem pengawasan dalam proses perekrutan honorer yang dilakukan pada setiap bidang. Terakhir, Kemenpan RB dan BKN perlu menetapkan regulasi yang lebih komprehensif dalam mengukur kinerja dari ASN baik PNS maupun non-PNS. Mungkin itu poin-poin yang menjadi catatan bagi saya. Saya berharap sinergi dan kolaborasi Bapak Menpan RB dengan kami Komisi 2 bisa kita lanjutkan untuk kepentingan masyarakat dan Indonesia. Terima kasih Pak. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rezka Oktober ya. Kami silakan Ibu Dian. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Kepada yang terhormat Bapak Menteri beserta jajarannya, saya akan membahas 3 hal yang sudah saya garis bawahi. Yang pertama tentang outsourcing, Pak Menteri. Ini menjadi isu yang sangat ramai sekali di dunia politik dan di media sosial. Jadi menurut pandangan saya, jika kita ini tergantung sama outsourcing, maka biaya yang dikeluarkan negara sebenarnya lebih banyak. Walaupun instansi yang berkaitan itu jadi lebih ringan dalam menangani ini. Contohnya, gaji mungkin dibayar lebih dulu sama pihak ketiga. Tapi pada akhirnya negara juga yang akan memberikan uang itu. Dan untuk tenaganya sendiri, untuk tenaga jasa sendiri, mereka akan kena potongan Pak Menteri. Dan potongan ini saya pikir lebih berarti jika diberikan langsung kepada para tenaga honorer ini. Saya kasih contoh yang sangat dekat sekali bersama kami setiap hari. Kita mempunyai PAMDAL, terutama PAMDAL di DPR RI. Saya setiap hari ketika saya datang, yang datang untuk membukakan lift itu PAMDAL. Sampai keamanan kami pun sebenarnya dijaga sama PAMDAL. Setiap hari. Dari pagi sampai malam. Sampai kadang kami di sini, pernah kami di sini itu sampai jam 2 pagi. Tetap PAMDAL itu menjaga kami. Dan saya sangat prihatin ketika saya sangat mendengar bahwa PAMDAL ini akan di-outsourcingkan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan negara artinya akan beralih ke pihak ketiga. Apa tidak lebih baik semua biaya yang negara keluarkan ini bisa dikelola di masing-masing pemerintahan? Untuk PAMDAL DPRD bisa dikelola sama DPRD. Untuk PAMDAL DPR RI bisa dikelola sama DPR RI sendiri. Menurut saya itu bukan hal yang membebankan untuk kerja mereka. Kalau seandainya para PAMDAL ini mau ditulis misalnya kontrak, sebenarnya bisa. Apa susahnya gitu? Kontrak langsung dengan instansi terkait. Sedangkan PAMDAL ini kebanyakan itu lebih dari 7 tahun. Jadi kalau akan kembali lagi ke outsourcing, kemungkinan yang sudah mengabdi 7 tahun, 12 tahun, itu akan tersingkir. Nah, saya berharap semua ini kita bisa selesaikan dengan baik, karena sebenarnya
perjuangan Pak Menteri bersama jajaran ini, juga perjuangan kami di Komisi 2 ini untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, Pak Menteri, saya berharap Pak Menteri bisa menyelesaikan tentang K2 sisa pendaftaran tahun 2010. Ini banyak sekali yang menunggu. Jadi ketika kami kemarin keliling untuk melakukan kunjungan-kunjungan, ini banyak sekali Pak Menteri tentang K2 yang belum terselesaikan. Jadi kita selesaikan dulu ini K2 yang sisa 2010, selanjutnya kita bisa untuk mengadakan perekrutan sisanya. Yang ketiga, saya sangat sepakat sekali dengan sistem merit. Saya selalu berbicara tentang sistem merit ini. Kenapa? Karena di dunia non-ASN ini, di dunia honorer ini, kebanyakan yang lebih tua itu lebih banyak dari tenaga yang lebih muda. Jadi sistem merit ini akan membantu, sedikitnya membantu mereka. Sekarang kalau mereka kita langsung tarungkan di ajang bebas bersama fresh graduate, yaitu menurut saya sangat susah sekali buat mereka. Padahal mereka ada yang lebih 20 tahun dan umur ada yang 50 tahun. Nah, untuk ini kita tidak mengesampingkan tentang yang fresh graduate, tapi dengan apa istilahnya, kita bisa menyelesaikan ini nanti bertahap Pak Menteri. Pertama, misal kita selesaikan dulu yang tua-tua ini, yang udah sepuh-sepuh ini. Habis itu kita baru menguji yang fresh graduate. Itu saja sih Pak Menteri, karena tiap hari telepon saya ini berdering dengan tangisan-tangisan mereka-mereka ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut terakhir barangkali, tidak ada yang virtual, karena memang sudah sangat malam. Kami persilakan pimpinan kita, Pak Januar Prihatin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan segenap jajaran, teman-teman Komisi 2 yang saya hormati. Nggak tahu nih Pak Menteri mulai dari mana. Ini karena problemnya udah problem yang bukan saja akut, tapi Pak Baliut, kira-kira itu kalau bahasa Sunda itu Pak Baliut, gitu. Apa narik sana yang ke sini ketarik, tapi nggak maju-maju juga gitu. Tapi yang agak menarik ini soal data yang 2,3 juta ini tenaga non-ASN. Pak, ini bukan data yang kecil, bukan data yang sederhana. Dan data ini muncul sebagai akibat dari cara kita menangani ASN selama ini yang terus-menerus tertumpuk gitu. Akhirnya menjadi ledakan pada hari ini, dan itu kemudian menjadi bom waktu yang ternyata pada akhirnya kita harus mencari terobosan untuk penyelesaian ini. Ternyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada waktu itu disusun tahun 2014, kebetulan saya ikut menyusunnya, itu ternyata tidak mampu mengantisipasi keadaan yang hari ini terjadi gitu. Karena itu menurut saya ini bukan soal ringan, ini harus pendalaman ulang lebih lanjut Pak Ketua. Ini tidak bisa sambil lalu, kenapa? Karena misalnya opsi yang disampaikan Pak Menteri, 3 kemungkinan titik akhir dari perjalanan ini ada 3 opsi, meskipun harus didalami. Opsi pertama diangkat seluruhnya, dihentikan seluruhnya, atau berdasarkan prioritas. Saya kira memang kita harus mengambil sikap dulu tentang titik akhirnya. Titik akhir yang mau kita capai ini seperti apa, sehingga baru kita tarik mundur ke belakang. Database sudah ada tentang non-ASN ini, tapi kalau akhir dari perjalanan ini kita tidak punya formula yang menyeluruh dan komprehensif, saya kira nanti kita perjalanan jadi tambal sulam. Sebagaimana hal selama ini kita menangani tenaga honorer K1, K2, dan seterusnya. Ini kan jadi tambal sulam. Contoh misalnya diangkat seluruhnya. Ya kalau pola ini yang dicapai ini kan resikonya luar biasa banyak Pak. Bukan saja legislasinya harus kita ubah ya kan, tapi juga anggarannya seperti apa, formulanya seperti apa. Dan ini cocok nggak dengan kebutuhan kita. Jadi banyak hal yang saya kira
tidak bisa kita diskusikan sembarangan pada malam ini, kita butuh waktu yang sangat spesial, sangat khusus. Diberhentikan seluruhnya, ini juga bukan pekerjaan ringan juga, ini masih kita akan didemo di sini tiap hari, ini 24 jam mungkin didemo gitu kan. Atau diangkat sebagai prioritas seperti format yang selama ini kita jalankan secara parsial. Nah karena itu saya usul Pak Menteri, opsi-opsi ini saya kira harus kita putuskan dulu, kita dalami, baru kita tarik mundur ke belakang, sambil tetap saja perbaikan data kan ongoing proses harus kita tempuh. Karena apa? Contoh misalnya gini, integrasi kita dengan berbagai sektor ini kan kayak ada yang putus Pak. Ini saya ambil contoh misalnya, tenaga honorer kita mau prioritaskan di mana? Kalau ada banyak kategori, ada tenaga pendidik, kesehatan, tenaga teknis, dan seterusnya. Contoh misalnya guru. Guru dari data ini saja misalnya masih kekurangan sekitar 430-an dari kebutuhan itu. Padahal ini data guru yang dimaksud yang ada di Dapodik Kemendiknas. Betul Pak, ini saya mudah-mudahan nggak salah baca. Padahal guru existingnya itu ada juga guru yang ada di database-nya Kementerian Agama. Mohon maaf Pak, saya ingin menyampaikan bahwa mereka juga guru. Tapi mindset kita tentang ini kan juga harus kita di lapangan kan guru-guru madrasah itu juga saya kira guru, tenaga honorer di guru-guru agama juga banyak. Sebulan mereka hanya terima gaji Pak mungkin 100-150 ribu. Dan itu mereka bertahan bertahun-tahun untuk mengajar semacam ini. Nah ini agak aneh Pak Menteri, agak anehnya gini, kok persoalan guru nggak selesai-selesai gitu. Sementara kita punya policy luar biasa hebat, dana pendidikan 20% untuk dunia pendidikan. Sekarang saya kadang suka ngitung agak aneh aja, agak awam gitu. Lo 20% itu kan dari total APBN itu sekitar 500-600 triliun Pak. Ya mohon maaf Pak, 500-600 triliun. Itu kalau orang awam misalnya dibagikan saja ke kabupaten kota masing-masing 1 triliun, kabupaten kita kan ada 514. Itu masa nggak selesai persoalan pendidikan di kabupaten kota itu dengan uang 1 triliun, kira-kira begitu. Kalau berpikirnya awam. Cuma saya nggak tahu bagaimana manajemen dana pendidikan ini, toh persoalan ini kemudian tetap tidak pernah terselesaikan. Jadi ini kan ada link yang putus tentang policy anggaran nasional dengan kasus-kasus yang semacam ini. Dan ini saya kira memerlukan pendalaman yang lebih serius. Kemudian yang kedua soal reformasi birokrasi tematik. Ini terima kasih Pak Menteri, saya baru mendengar istilah ini pada malam ini. Semula kita bicara reformasi birokrasi, topiknya besar saja. Tapi ini mulai dikerucutkan kepada topik-topik yang lebih spesifik, tematik, kemiskinan, investasi, dan digitalisasi. Cuma memang saya agak memberikan catatan saja. Ketika kita merumuskan tematik ini, catatan saya adalah framework atau cara pikir kita saya kira harus lebih pas. Karena misalnya, ini contoh Pak Menteri, ini catatan saja, saya tidak bermaksud mengkritik. Misalnya kemiskinan, pertanyaannya bagaimana cara kita mengatasi kemiskinan menurut sudut pandang Kemenpan RB, kira-kira gitu kan Pak, point of view-nya menurut pendekatan Kemenpan RB, bukan menurut pendekatan misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pariwisata, pendekatan sektor lain. Jadi original intent tentang pendekatan Kemenpan RB tentang pengentasan bisnis saya harus nampak. Kenapa harus nampak? Karena di logical framework yang ada di paper ini itu masih parsial. Masih parsial itu misalnya gini, ini menurunnya kemiskinan, dipahami dengan peningkatan daya beli, meningkatkan soal akses terhadap pendidikan dan pengangguran dan seterusnya. Ini kan masih parsial Pak. Karena kalau bicara kemiskinan itu kan ukurannya adalah ketidakmampuan seseorang di dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang pokok, yaitu makanan dan non-makanan. Non-makanan itu ada sandang, ada perumahan, ada
pendidikan, ada kesehatan, dan seterusnya. Nah ini kalau di breakdown dari sini kan nggak connect, jadi beberapa indikator nggak masuk. Tapi justru memunculkan soal pendidikan. Ini saya kira logika penanggulangan kemiskinan menurut Kemenpan RB-nya mesti dipertajam lagi. Karena apa? Karena saya dari dulu suka istilahnya pendekatannya ini kan hanya dua saja, Pak. Apapun tematik reform birokrasinya, itu pendekatannya paling nggak dua yang menonjol, yaitu soal SDM dan sistem. SDM berarti menjawab pertanyaan bagaimana meningkatkan kualitas, kemampuan, kapasitas orang. Sistem lebih kepada perbaikan tata kelola, manajerial, manajemen, administrasi, SOP, output bisnisnya, dan seterusnya. Nah ini dua pendekatan ini menurut saya harus komplementer dan sama-sama kuat. Nah di dalam yang Pak Menteri sampaikan ini lebih banyak pendekatan sistemiknya karena lebih banyak ke arah manajerialnya. Sementara pendekatan SDM itu sesungguhnya Pak Kamto, sebentar kita selesai. pendekatan SDM-nya harus agak kuat juga, Pak. Ini usul saya untuk reform birokrasi tematik ini. Artinya selain pendekatan sistemik berupa tata kelola, manajemen, dan seterusnya, ini pendekatan SDM. Kemudian yang kedua, ini usul saja Pak Menteri, mungkin waktunya memang pendek, tinggal berapa tahun lagi, tapi saya usul Pak Menteri mungkin harus menciptakan legacy dalam waktu pendek ini, bahwa fokus kita, prioritas kita adalah meningkatkan kapasitas birokrasi daerah. Birokrasi daerah, local government. Saya kira itu kita belum punya belum punya roadmap yang kuat tentang itu. Beberapa daerah tumbuh itu saya perhatikan itu karena aspek dua, kepemimpinan daerahnya dan birokrasi daerahnya. Ini saya kira istilahnya itu pemerintah pusat bisa mendorong ke arah ini. Daerah-daerah yang tumbuh itu kan pada dasarnya bukan karena campur tangan pusat pada awalnya, tapi adalah karena strong leader setempat. Strong leader kemudian di backup oleh kapasitas birokrasi yang sesuai dengan visi kepala daerah. Saya kira Pak Azwar Anas sebagai pernah pengalaman jadi menteri punya best practice yang luar biasa, dan saya kira itu bisa diadaptasikan untuk kemudian menginspirasi reform birokrasi di daerah. Saya yakin dan percaya kalau birokrasi daerahnya kuat, hebat, maka beberapa persoalan di Indonesia akan lebih mudah terselesaikan. Karena kadang seringkali policy nasional begini, tapi ke daerah tidak bisa jalan, tidak bisa on the track sesuai dengan keinginan pusat. Karena memang di daerah juga banyak problem. Contoh misalnya pengentasan kemiskinan, atau pada akhirnya birokrasi daerah yang harus lebih banyak intens mengatasi soal ini. Bagaimana meningkatkan investasi di daerah itu? Tentu saja daerah itu sudah memiliki inovasi, kreativitas, dan seterusnya. Ini kan bukan problem nasional melulu, tapi ini problem lokal. Nah saya usul dalam waktu yang pendek 1,5 tahun kepemimpinan Pak Menteri, legacy soal ini paling enggak dasar-dasar yang kuatnya sudah bisa diletakkan untuk pembangunan birokrasi daerah yang kuat. Dan saya sangat apresiasi tinggi terhadap tematik ini, kemiskinan, investasi, dan digitalisasi. Tapi fokusnya saya usul agar mulai perhatikan birokrasi daerah, karena itu ujung tombak kemajuan Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Saya kira itu saja beberapa catatannya. Terima kasih Pak Menteri, Pak Pimpinan, dan teman-teman anggota sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Pimpinan yang terhormat, Bapak Ibu anggota DPR Komisi 2 yang sangat kami hormati, terlebih Pak Menteri, PAN RB beserta BKN, hadirin sekalian yang insya Allah sudah dimuliakan oleh Allah SWT. Langsung pada permasalahan pokok. Pak Menteri, kalau kami melihat yang angka yang aneh ya, pada waktu evaluasi pertama 410.000, tapi menjadi 2.600.000. Ini 6 kali lipat Pak Menteri. Tolong ini untuk
dicek kembali, jangan sampai ada yang main-main. Ini perlu sekali untuk diteliti karena angka 410 menjadi 2.600.000 ini tidak nalar. Yang kedua Pak Menteri, kalau kami tadi melihat bahwa orang yang sudah usia 50 tahun sekian, justru mereka ini sudah berjuang cukup lama Pak Menteri. Kalau mereka justru nanti, kalau ujian pasti kalah dengan yang baru-baru. Untuk itu, biarpun mereka 1 tahun, 2 tahun dia pensiun, ya penghargaan lah. Wong dia juga berjuang cukup lama, hendaknya ini justru diprioritaskan lebih dulu. Ini usulan saya Pak. Yang kedua Pak, para tenaga-tenaga pendidik non-guru, ini juga perlu mendapatkan suatu perhatian. Misalnya mereka satpam, yang mereka setiap hari menyeberangkan jalan. Apakah kepala sekolah bisa menjalankan itu? Apakah guru bisa menjalankan itu? Begitu juga tenaga administrasi. Apakah guru-guru bisa menjalankan administrasinya? Ini juga perlu mendapatkan suatu perhatian. Mengingat waktunya sudah sangat banyak sekali ya yang akan kami pertanyakan, tapi waktunya sudah malam. Terima kasih pimpinan, 1 menit diberi waktu. Kurang lebihnya kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukamto. Sebelum berakhir kami mohon berkenan Pak Menteri kiranya berkenan untuk menyampaikan closing statement ya. Kami silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Saya hampir 3 bulan ini menjabat Menpan RB. Ternyata memetakan masalahnya begitu luar biasa urusannya. Ya, bedanya waktu ketemu yang pertama belum ada data kasarnya berapa. Karena waktu sedang didata. Nah, kita sedang data, padahal data ini bukan data yang otomatis akan diangkat menjadi ASN atau non-ASN. Pak Amir Rahman pernah jadi bupati, saya pernah jadi bupati, Bapak pernah jadi gubernur. Memang kadang honorer ini nggak kelihatan, tapi bupati kepala daerah itu menyembunyikannya, kadang dimasukkan di kegiatan. Nah, begitu didata dikeluarin semua datanya ini. Padahal ini bukan honorer, dia di kegiatan. Disinilah kenapa muncul ide adanya outsourcing. Meskipun janjinya di atas kertas itu kontrak, kalau sudah kerja lebih dari 2 tahun, itu minta kemudian jadi ASN, P3K. Nah, prioritas kita ini kemana ke depan? Yang karir ASN salah satunya kan guru, kemudian juga tenaga kesehatan. Lalu apakah kira-kira, ini saya sedang diskusi, apakah sopir, pramusaji itu bagian karir yang harus juga jadi ASN? Kira-kira dan seterusnya. Nanti kita dalami, tapi pikiran beliau tadi juga mereka sudah mengabdi lebih dari 7 tahun dan seterusnya. Jadi kami hari ini banyak sekali dapat insight yang luar biasa dari anggota Dewan yang hampir semua. Saya catat dari tadi saya manggut-manggut terus, karena itu ya betul. Tapi di antara ini kan penting semua. Tapi dari yang penting itu mana yang genting kira-kira gitu. Apakah ini memang genting semua dan seterusnya. Tentu Bapak sekalian, kita sedang kaji memang, kita potret sebenarnya berapa sih persentase dibanding seluruh negara di dunia dengan kita bandingkan dengan persentase kita. Kita ini sekarang 1,9% jumlah ASN kita. Kalau kita bandingkan Malaysia itu 3,7% dari persentase jumlah dan seterusnya. Maka opsi kita jangka panjang dan sebagaimana tren di dunia tidak ada lain kecuali digitalisasi. Tentu kemanusiaan penting tadi. Tanpa digitalisasi daerah yang luas ini, pertama tidak bisa cepat melakukan pelayanan, tidak bisa transparan dan tidak bisa murah. Nah, korupsi ini karena tidak transparansi tadi. Maka digitalisasi jadi penting. Nah, kita sudah punya roadmap, nanti akan kami sampaikan. Jika digitalisasi ini jalan, dalam 5 tahun akan mampu mengurangi tenaga teknis 30%. Dalam 5 tahun akan bisa dikurangi 30%. Karena di luar pemerintahan sekarang sedang terjadi disrupsi. Diprediksi sekarang akan ada pengurangan 800 juta tenaga kerja akibat dari teknologi. Kira-kira gitu. Karena tidak lagi perlu dengan orang, cukup dengan digital. Maka digitalisasi tadi menjadi fokus dari reformasi tematik tadi. Sebenarnya reformasi tematik ini bukan program baru. Tapi dalam 2 tahun ini kami harus buat fokus yang berdampak, kata beliau tadi. Opsi tadi bukan opsi dari, tapi ini pilihan. Jadi kita masih mengklaster ya, diangkat semua, atau jadi ini bukan, ini bagian dari diskusi.
kami sudah bertemu dengan para asosiasi para bupati untuk mencari opsi. Kami sudah bertemu juga para wali kota yang nanti akan kami sampaikan secara turut. Sudah ada beberapa alternatif. Kira-kira ke depan ini tidak harus ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi ada sharing dengan pemerintah daerah. Tapi kata para bupati dan wali kota, tolong jangan dipatok P3K itu honornya harus 5 juta sekian. Kami nggak mampu. Bikin aja salary range kata beliau. Kata para bupati ini. Ya tidak 300.000 nggak manusiawi juga. Nah berarti ada salary range antara, ini setelah kami bertemu dengan para bupati. Bahkan kami telah keluarkan SK supaya para bupati ini tidak buang badan kalau nanti ada masalah. Kami semua apkasi dan apeksi dan provinsi kami SK-kan menjadi tim untuk nge-exercise masalah ini. Karena saya setuju urusannya ini bukan hanya urusan pusat tapi urusan daerah. Nah teman-teman sudah memberikan alternatif solusi, salah satunya adalah ada salary range antara. Misalnya antara 1 sampai 6 juta sesuai dengan kemampuan daerah. Ada banyak daerah kami mampu dulu Pak, tapi begitu pusat bikin aturan detail, kami jadi nggak mampu karena harus dibayar 5 juta. Padahal di tempat kami digaji 1,5 juta saja, katanya berkenan. Nah ini ada beberapa alternatif, nanti insya Allah Bapak sekalian kami sampaikan di forum yang lebih luas. Nah saya minta BKN juga menyampaikan sedikit sebelum closing statement, ada beberapa hal. Izin Pak Menteri. Pertama mungkin untuk pendataan Pak. Jadi ini in progress sekarang ini dan kami masih mencoba memilah-milah dan memperbaiki struktur data yang masuk. Tapi mungkin nanti setelah data-data itu komplit, ini juga perlu dilakukan verifikasi independen. Mungkin oleh BPKP misalnya. Karena kami tidak punya kemampuan untuk memeriksa satu-satu ke semua daerah. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan sanksi. BKN mungkin tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada daerah. Jadi itu yang mungkin kami akan lakukan sampai akhir batas waktu yang nanti akan dilakukan untuk pendataan ini. SPTJM itu yang 120 tadi, itu ada bupati yang berhati-hati. Jadi mereka melakukan verifikasi terlebih dahulu. Tapi karena berhati-hati itu waktunya terlampaui. Jadi mereka terlambat untuk memasukkan. Tapi ada juga yang tidak jelas apakah mereka akan memasukkan SPTJM atau tidak. Jadi ini kita masih menunggu sampai batas waktu terakhir, nanti mungkin ada kebijakan lain dari Pak Menteri untuk apakah ini akan diperpanjang atau akan diperbaiki pendataannya, itu yang nanti kami akan juga lakukan. Dan di samping itu kami juga sekarang ini juga memperbaiki struktur data PNS yang ada sekarang ini. Karena dengan adanya penyederhanaan birokrasi, ini posisi masing-masing PNS-nya menjadi tidak banyak yang tidak ketahuan lagi. Karena dari struktural kemudian mereka menjadi fungsional. Nah ini penempatan fungsionalnya di mana? Itu yang sedang kami kejar data-datanya sehingga baik itu struktur data yang sudah di dalam maupun yang baru masuk ini bisa matching nanti. Nah kemudian yang terakhir mungkin sebetulnya kalau kebutuhan jumlah ASN itu variabelnya biasanya 3 Pak. Yang pertama adalah ketersediaan anggaran. Karena anggaran APBN itu pertama dibutuhkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Jadi untuk gaji itu biasanya residual. Jadi setelah itu dihitung baru kemudian ditentukan berapa besar belanja pegawai yang bisa diberikan oleh APBN pada saat itu. Sekarang ini 500 lebih triliun. Jadi dari total APBN itu sudah 20% gitu ya. Dan itu angka yang besar Pak. Kalau di daerah banyak daerah yang APBD-nya belanja pegawainya melebihi 50%. Sehingga tidak ada kemampuan fiskal mereka untuk melakukan pembangunan di daerah.
ini yang kita coba juga lakukan pendekatan dan evaluasi bagaimana sebetulnya struktur dan jumlah ASN yang pas untuk Indonesia. Jadi saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik Pak pimpinan yang kami hormati, jadi memang agak complicated, agak panjang. Karena kalau daerah menganggarkan untuk gaji, maka struktur belanja mereka akan berubah. Begitu struktur belanja mereka akan berubah, dia tidak akan dapat dana dari pusat dan dalam beberapa item. Inilah yang sebenarnya agak komprehensif kita mesti bicara. Ada kaitannya dengan dirjen anggaran dan juga yang terkait dengan dana transfer ke daerah. Karena begitu kenapa daerah sekarang nggak mau membelanjakan? Karena pasti akan langsung naik belanja pegawai dia. Kalau belanja udah di atas 50%, teman-teman Komisi 11 pasti akan ngasih punishment kepada daerah. Inilah complicatednya, mungkin memang perlu arif memang untuk kita bicarakan. Tetapi kami terima kasih pimpinan, hari ini kami banyak sekali mendapat masukan yang sangat strategis menurut saya, termasuk grand design yang sebenarnya tadi sudah kami sampaikan beberapa grand design penyelesaian ini. Tapi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan akan kami persiapkan secara lebih baik, tetapi memang Kemenpan perlu duduk dengan Kementerian Keuangan bersama Komisi 11 dan juga Komisi 8, tadi kami sudah bertemu dengan Komisi 8 dengan Kemenak. Kami minta juga Kemenak ada grand design sejauh mana urusan untuk madrasah ini. Apakah hanya target menegrikan madrasah atau seperti apa? Termasuk juga IAIN baru yang jadi UIN. Ini grand desainnya seperti apa sehingga kami nanti punya pola kira-kira. Tetapi sekalian, insya Allah harapan Bapak mudah-mudahan bisa kami urai dan kami mohon dukungan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 untuk mengerjakan tugas yang berat ini, tapi kalau didukung Bapak insya Allah mudah-mudahan ringan. Terima kasih, selamat malam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan ini akan kita lanjutkan sebagai sebuah kesepakatan kita bersama, dan kita tidak melakukan pendalaman, tapi justru pengkajian yang lebih mendalam untuk hal-hal yang dipandang oleh Pak Menteri tadi sebagai hal yang complicated, jadi sangat ruwet, dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu kita mintakan kepada sekretariat untuk mencarikan waktu yang cukup, tidak cukup 1 hari, mungkin 2 hari atau 3 hari. Dan tentu saran kami kepada Pak Menteri sudah mendapatkan bahan tadi, mungkin diperlukan menyiapkan semacam outline ke depan, kira-kira bagaimana arah pembicaraan kita ke depan ini. Tentu melibatkan pihak-pihak tadi yang sebutkan dari Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Badan Anggaran DPR RI. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kita selesaikan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita pada hari ini bersama dengan Kementerian PAN RB dan dari BKN, dua pimpinan Pak Abdullah Azwar Anas dan Pak Bima Arya, dan seluruh jajaran yang hadir, dan anggota Komisi 2 yang hadir, dan pimpinan Komisi 2, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.